Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tematik yang mana sudah sampai materi pada tema 2 subtema 3 memelihara organ pernafasan manusia pada pembelajaran 5 dan 6 yang mana pada hari ini merupakan pembelajaran materi tematik di tema 2 adalah yang terakhir, sehingga pada pekan depan kita sudah akan menggunakan buku tema yang ketiga. Jadi silahkan untuk besok Sabtu anak-anak bisa mengambil buku tema 3 setelah pembelajaran selesai ya, karena ada PJOK dan juga ada evaluasi. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu baru ke sekolah mengambil buku tema 3 yang akan digunakan untuk hari Senin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat gambar cerita. Nah, untuk itu hari ini boleh digunakan peralatan menggambar kalian ya, disiapkan mungkin kertas HVS atau buku gambar juga boleh, dan alat pewarnanya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai ya. Kita akan belajar bagaimana langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Baik, silahkan dibuka pada buku halaman 112. Pada pembelajaran yang sebelumnya kalian sudah mempelajari cara merawat organ pernafasan ya. Kamu sudah juga membuat posternya, banyak yang sudah mengumpulkan. Nah, tunjukkan poster itu ya, ini sudah cukup untuk dikumpulkan ke Bapak Ibu guru, ke Ibu guru ya. Setelah dipresentasikan itu, apakah kamu suka dengan poster yang telah kamu buat? Sepertinya ada beberapa yang kurang maksimal ya. Kemarin ada yang gambarnya tidak diwarna, kemudian gambarnya kurang rapi ya. Sepertinya itu masih belum maksimal ya. Bu Guru yakin kalian bisa membuat yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian poster yang bagus itu akan menarik orang untuk membaca. Jadi gambar yang dibuat harusnya bagus dan menarik perhatian. Kamu juga bisa menambahkan gambar sesuai dengan tema poster. Juga mewarnai dengan warna-warna yang cerah sehingga orang itu tertarik atau bisa menarik perhatian. Nah, sehingga orang akan membaca pesan dan akan terpengaruh untuk melaksanakan ajakanmu merawat organ pernafasan. Nah, selama ini sudah dirawat belum organ pernafasannya dengan baik? Apa yang sudah kalian lakukan? Apakah sudah menjauhi makanan dan minuman dingin? Ya, es, terutama es yang tidak matang. Ya, es kalau membuat sendiri di rumah mungkin bahan-bahannya itu sudah terseleksi ya, kalian sudah tahu sendiri membuatnya. Tapi kalau kita beli di luar, kita tidak tahu apa yang digunakan air di sana, apakah air matang atau air mentah atau jangan-jangan air keran begitu saja yang tidak disterilisasi. Kemudian apakah kalian di rumah itu sudah banyak menanam tumbuhan hijau di sekitar lingkungan? Nah, adakah pengalaman yang menarik saat melakukannya? Pada pembelajaran yang sebelumnya kalian sudah membuat tema gambar cerita hal yang paling menarik ya, pengalaman. Sekarang kalian membuat gambar cerita berdasarkan pengalaman yang paling menarik ya. Jika sebelumnya memang belum membuat, ya berarti kalian cari pengalaman kalian saat menjaga organ pernafasan itu yang paling menarik itu apa? Apakah menjauhi makanan minuman dingin atau menanam tumbuhan hijau atau hal-hal yang lain atau berolahraga misalnya. Nah, sebelumnya kan Bu Guru jelaskan tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Ada 3 langkah ini ya, bisa diperhatikan di buku halaman 113. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, penyempurnaan gambar. Nah, dari yang pertama dulu kita bahas bersama. Menyiapkan alat dan bahan itu
Sebaiknya ditentukan dahulu teknik yang akan kamu gunakan, teknik basah atau teknik kering. Sudah dijelaskan ya, pewarnaan teknik basah itu menggunakan apa saja? Ya, yang kaitannya dengan air, ada cat air, ada cat minyak, ya kan? Untuk teknik kering itu seperti krayon yang di situ kering, tidak ada proses pengeringan atau dari basah ke kering itu ya. Seperti pastel, kemudian pensil warna itu masuk ke dalam teknik kering. Nah, setelah itu siapkan alat bahan lainnya sesuai dengan teknik yang digunakan. Apabila menggunakan cat air atau teknik kering itu bisa gunakan kertas ya. Untuk cat air atau teknik basah itu biasanya alas yang digunakan atau media gambarnya itu lebih tebal. Jadi mungkin kertas manila ya. Kalau kertas HVS yang 60 gram itu terlalu tipis, jadi rawan untuk sobek. Nah, untuk teknik kering ini cenderung kertasnya bisa kertas yang agak tipis, jadi tidak masalah karena tidak ada air yang menyerap ke dalam kertas. Kemudian sudah jelas ya, menyiapkan alat dan bahan ya seperti pensil, penghapus, penggaris, ya medianya tadi kertas ya. Kalau cat air menggunakan teknik kering ya, teknik basah ya, gunakan paletnya siapkan, airnya siapkan, kuasnya siapkan. Kalau pakai teknik kering ya cukup pewarnanya saja, mau pilih krayon atau mau pilih pensil warna. Nah, untuk yang kedua, pembuatan sketsa. Nah, setelah kalian menentukan tema ya, tema dalam gambar cerita yang ingin kalian buat, dibuat urutannya ya. Dibuat urutannya, yang pertama adegannya apa, yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa ya. Boleh seperti yang sudah Bu Guru tunjukkan pada pekan sebelumnya ya. Itu gambar cerita itu terdiri atas beberapa bagian gambar. Nah, kalian buat dulu sketsanya. Sketsanya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Sketsa itu seperti apa ya? Gambar perkiraan yang ingin dibuat yang belum diwarna itu sketsa ya. Kemudian terakhir penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu ya, karena di sketsa pakai pensil mungkin banyak coret-coret yang itu gambarnya itu hanya untuk mengira-ira. Nah, itu bisa dihapus, dirapikan dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu atau ditebalkan ya, supaya tampak lebih hidup jika sudah mantap mewarnai gambar dengan baik. Nah, jika gambarnya sudah mantap, kamu ingin buat seperti itu, biasanya ini kakak-kakak kelas yang sudah itu ditebalkan gambarnya dengan spidol, terlebih dahulu spidol hitam ya itu biasanya, kemudian diwarna supaya rapi. Nah, seperti itu anak-anak. Sudah jelas ya, ini langkah-langkahnya hampir mirip dengan menggambar biasa. Namun ketika membuat gambar cerita itu temanya harus jelas dan juga sketsa ini yang paling penting ya. Kalian buat dulu gambaran cerita yang ingin disampaikan. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Nah, ini dia di halaman 115. Di sini dijelaskan ini ya. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu basah dan kering. Basah menggunakan media yang memerlukan pengencer ya. Pengencer bisa air atau minyak. Misalnya tinta, cat air atau cat minyak. Sebaliknya, pewarnaan kering adalah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Contoh, pensil warna, krayon, oil pastel maksudnya. Nah, untuk gambar cerita berikut merupakan sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Nah, perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Untuk yang belum diwarnai ini sketsa ya anak-anak. Untuk yang ini adalah gambar yang sudah disempurnakan. Dari gambar pertama, nah ini
saat gurunya membagikan kertas gambar yang akan diwarna. Lah, gambar kedua ini anaknya tuh nggak mau, malah mainan apa itu, mobil-mobilan ya, main mobil-mobilan sambil tidur-tiduran. Akhirnya yang mengerjakan hanya satu anak. Lah, saat setelahnya teman-teman yang lain sudah selesai mengerjakan. Anak-anak itu baru menyadari bahwa pekerjaannya belum selesai. Oh iya, ternyata karena tidak kerja sama. Nah, teman yang lain bekerja sama, akhirnya dia tersadar. Oh, aku bisa menyelesaikan ini dengan cepat, dengan baik itu saat aku bekerja sama. Akhirnya di gambar terakhir ditunjukkan anak tersebut mau bekerja sama. Akhirnya gambarnya selesai juga dan hasilnya juga bagus. Perhatikan gambar-gambar di atas. Gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Sudah tidak ada garis-garis halus ya. Kemudian gambar sebelah kanan merupakan gambar yang telah diwarnai. Pada halaman berikut kamu akan melihat gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita. Ya, boleh ditambahi teks cerita ya. Ini wajib kalau di gambar cerita itu. Akibat tidak bekerja sama judulnya. Kemudian gambar pertama itu diberi teks. Jaka dan Rudi diberi gambar-gambar harus diwarnai bersama. Gambar yang kedua, Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Gambar yang ketiga, selesai Bu Guru. Nah, ini temannya yang perempuan ada yang sudah selesai. Teman-teman lain selesai mewarnai. Kemudian Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai. Jaka menjawab, iya Rudi, ayo kita selesaikan. Contoh cerita bergambar. Di dalam gambar cerita bergambar di atas, terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Apa akibatnya jika tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah, di rumah dan masyarakat? Diskusikan bersama kelompokmu, lalu bandingkan dengan hasil diskusi kelompok yang lain. Kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita ya, itu kita akan merugi ya kan? Akan ketinggalan pelajaran. Contohnya tadi itu, Rudi akan menjadi terlambat ya, menjadi ketinggalan dari teman yang lain. Nah, ini silahkan nanti gambar cerita kalian dibuat terlebih dahulu ya. Kalau ini 4 gambar, ya kalian cukup buat 4 gambar saja untuk menceritakan hal yang ingin kalian ceritakan ya. Buatlah sebaik mungkin dan diwarnai seperti yang tadi dijelaskan sesuai dengan langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Untuk temanya boleh tentang kerjasama, boleh tentang menjaga kerukunan di kelas ya. Intinya menghargai hasil karya orang lain. Nah, atau menghargai teman ya, bersikap rukun. Silahkan anak-anak buat dulu ceritanya ya, tema yang ingin dibuat, kemudian buat sketsanya. Selanjutnya adalah disempurnakan sketsanya dan diwarnai. Jangan lupa untuk memberikan ini ya, kotak ini ya, figura ini. Nah, seperti contoh itu ada figuranya dari setiap gambar. Jadi tidak gambar yang lepas begitu saja, namun dibuat batas ya, antara gambar satu dan yang lain itu dibuat batas supaya jelas urutannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Silahkan anak-anak siapkan dan tugasnya adalah membuat gambar cerita sesuai langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih atas perhatian kalian. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.